Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Maka saya sapa dulu nih Pak Yunusnya. Halo Bapak, apa kabar Pak? Oke, makasih Alhamdulillah Mbak Nasiti. Makasih. Oke, Alhamdulillah baik ya Pak ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap untuk materi hari ini Bapak? Oke, siap. Oke, Alhamdulillah sudah siap nih dan materinya juga sudah siap. Jadi karena Pak Yunusnya sudah ready, kita langsung saja mulai materinya. Nah, sesuai dengan undangan yang disampaikan sama teman-teman tim dari Foster Mbridge gitu ya. Hari ini judulnya adalah bagaimana boundaries bagi para leaders. Apa kaitannya boundaries atau batasan dengan leaders? Nah, tentu saja ketika Bapak Ibu sebagai leaders, apapun posisinya secara struktural, tentu saja di dalam menerapkan bagaimana mengelola bawahan, mengelola tim, kemudian membangun tim dan sebagainya, ada hal-hal yang penting perlu dibangun, artinya bagaimana boundaries atau batasan-batasan di dalam pengelolaan dengan lebih kepada secara lebih fleksibilitas, kemudian perhatian yang cukup intens dan penuh. Nah, ini kaitannya. Nah, ada 3 hal yang penting bagaimana bagi Bapak Ibu semua sebagai leaders, pentingnya adalah bagaimana melit diri sendiri, kemudian lead tim, kemudian lead the business. Ada hal yang penting, 3 hal secara bertahap, artinya bagaimana kita memanage diri kita, meleading diri kita, kemudian bagaimana kita meleading tim dalam konteks kita mengelola tim dalam departemen, divisi dan sebagainya, sekaligus juga bagaimana kita meleading bisnis, artinya dalam koridor Bapak Ibu juga sebagai pelaku bisnis, juga sebagai artinya juga involved di dalam bagaimana perusahaan atau organisasi tetap dalam kondisi continuing, artinya ada sustaining proses di sana, di mana peran Bapak Ibu penting sekali sebagai seorang leaders. Terkait dengan boundaries dan aturan tadi Pak, bagaimana cara menyiasati nih Pak agar pemimpin dan juga bawahan tidak ada jarak, tidak terjadi jarak antar pemimpin dengan karyawan nih Pak, dan juga tidak tercipta trust issue ya Pak. Bagaimana itu Pak? Kembali lagi bahwa gini, pastikan bahwa memang gini, kalau bicara masalah tipe ya, masalah tipe leaders itu dengan pendekatan DSC atau pendekatan misalnya MBTI dan lain-lain gitu, memang beragam sih ya, cara leaders itu beda-beda pendekatannya. Ada yang memangnya cukup dekat secara personal, ada yang tidak. Tapi kembali lagi, kalau saya sederhana aja sih, bicaranya adalah bagaimana para leaders ini, para managers gitu ya, para pemimpin departemen dan sebagainya, bagaimana memposisikan kapan menggunakan topi managers, kapan menggunakan topi leaders. Itu yang penting, karena ini menurut saya kembali lagi bahwa praktek-praktek mengenai perilaku behavior di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan seringkali yang tidak efektif karena para leaders ini lupa kapan harus bertindak sebagai leaders, perannya, kapan bertindak sebagai managers. Nah, tergantung based on kasusnya apa. Gitu ya, kalau kasus-kasus yang memang konteksnya memang harus diberikan katakan pembinaan atau hubungannya indisipliner. Nah, para leaders harus mampu untuk menggunakan topi managers. Nah, kalau topi leaders, bagaimana para leaders ini mampu untuk membooster potensi teman-teman yang belum tergali, atau bagaimana teman-teman ini masih melakukan kesalahan-kesalahan kerja dengan pendekatan coaching misalnya. Bagaimana teman-teman tim ini mampu keluar dari pengulangan kesalahan, kemudian kembali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai yang diharapkan. Gitu ya. Jadi kalau bicara masalah hubungan kedekatan, kembali lagi bahwa sebenarnya tidak ada hukum yang mengharuskan bahwa leaders itu para managers gitu ya harus seberapa dekat, harus secara personal, dan nggak ada. Ini hanya yang memunculkan dekat atau tidaknya bagaimana apakah dia mampu sebagai leaders atau tidak. Kenapa? Ini didukung oleh bagaimana para leaders ini mampu untuk pertama menjadi role model. Karena syarat-syarat
untuk membangun trust di dalam tim gitu ya, bagaimana para followersnya ini, para bawahan ini respect sama kita, appreciate, kemudian menjadikan kita sebagai role model mereka dan sebagainya. Bagaimana kita memiliki integritas sebagai role model dan kita juga sebagai role model. Kedua juga kita memunculkan perilaku-perilaku sebagai leader yang ideal gitu. Artinya nggak perlu kita harus meminta mereka, menginstruksikan mereka untuk kamu harus hormat dan sebagainya. Tapi dengan sendirinya itu memang dari inside out, dari keinginan dari para bawahan, bagaimana mereka respect dari hati terhadap kita, kemudian mereka mau mengikuti. Kita seperti menginspirasi mereka untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau masalah hubungan kedekatan, kembali lagi seberapa besar trust yang dibangun oleh kita kepada bawahan dari kita sebagai leaders, gitu. Menurut saya gitu sih Mbak Nasiti. Jadi artinya adalah leaders ini kalau mau bicara dekatnya dalam konteks apa? Kalau misalnya dekat dalam konteks karena memang yang nggak enak sama bawahan, kemudian katakan misalnya memberikan entertain gitu ya, sering ngajak makan-makan karena memang biar supaya dekat, atau misalnya memberikan nilai-nilai di dalam appraisal, misalnya nilainya bagus-bagus gitu ya. Jadi halo efek di dalam jadi banyak biasnya dan lain-lain. Menurut saya itu membangun hubungan kedekatan yang tidak sehat, yang kurang sehat. Artinya bicara masalah leader, bagaimana dia bisa menempatkan perannya dan fungsinya dengan baik dan tepat gitu ya, sekaligus juga memunculkan perilaku-perilaku, sekaligus juga membangun trust di dalam tim. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Heri nih Pak. Pak Heri bertanya, bagaimana cara efektif dan singkat seorang leader yang baru dalam pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh semua atau beberapa kelompok atau grup? Silakan Pak Yunus. Oke, bicara masalah pengambilan keputusan kembali lagi adalah pertama kalau untuk para leaders yang baru ya, para leaders yang baru dalam pengambilan keputusan harus memang bicara masalah konteksnya ini nih. Kalau leaders yang baru itu kan perlu ya, para leaders yang baru kalau bagi saya sih untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, biasanya kan trust itu saya bangun dulu. Saya harus bangun trust itu biasanya dengan apa? Dengan saya mengenal profilnya mereka, gitu ya, mengenal profilnya mereka terutama di tim ya, mengenal profil mereka dan dengan baik, kemudian membangun rapport dan hubungan baik dengan mereka. Nah itu secara tidak langsung sebenarnya itu akan membantu saya di dalam proses pengambilan keputusan ketika saya melakukan briefing atau meeting dengan mereka. Ada ide-ide atau memang keputusan yang harus saya buat, biasanya itu lebih mudah karena biasanya resistensinya tidak sebesar kalau kita trustnya belum terbangun, rapport belum terbangun dengan mereka gitu ya, termasuk juga dengan tim lain. Menurut saya sih sederhananya ketika misalnya let's say contoh saya gitu ya, saya di hire baru atau saya baru dipindahkan mutasi ke bagian lain, yang saya lakukan adalah saya minta profilnya dari masing-masing tim saya, detail gitu, seperti apa. Ini adalah jembatan saya untuk engage, bagaimana membangun kedekatan dengan mereka, gitu ya. Nah, kalau itu dengan cepat, cara praktis adalah membangun dengan, saya biasa menggunakan teknik namanya mirroring. Itu teknik mirroring, facing leading, di mana itu proses membangun trust atau building rapportnya itu lebih cepat. Kemudian kedua adalah itu saya peroleh juga informasi yang membantu saya di dalam membangun trustnya itu. Ketika berkomunikasi saya sudah membaca tuh profilnya teman-teman, profil dari masing-masing anggota tim saya gitu ya. Termasuk kalau misalnya ada dari tim lain, biasanya saya suka tanya tim ini biasanya apa sih gitu ya, dan biasanya saya juga minta bocoran-bocoran dari situ. Ini salah satu adalah strategi saya untuk memudahkan ketika saya mengambil keputusan, artinya berbicara masalah sebesar berapa resistensinya yang kita bisa eliminasi. Gitu sih Pak Heri gitu ya. Oke. Membangun trust ya Bu Zeva ya, membangun trust untuk teman-teman yang baru. Oke, ya. Kalau membangun trust itu aja pertanyaannya, jadi saya jawab ya Bu ya. Jadi kalau bicara bangun trust gini, bangun trust itu biasanya saya berkomunikasi pertama. Setiap orang ketika baru dikenal atau baru pertama kali bertemu, khususnya ya baru pertama kali ketemu atau baru mengenal gitu ya. Nah, lakukanlah komunikasi dengan banyak melakukan mismatch. Artinya adalah bagaimana
komunikasinya itu mensupport. Contoh misalnya, sederhana misalnya, oh misalnya saya kenal sama misalnya sama Ibu Zeva. Ibu Zeva apa kabar? Oh Bu, Ibu sudah berapa lama kerja di sini, gitu ya. Itu contoh bagaimana teknik-teknik komunikasi dengan membangun raport, hubungan baik. Jadi jangan misalnya gini, contoh yang sederhana gitu ya. Jadi contoh yang tidak match gitu ya, seringkali gini. Misalnya Ibu tanya misalnya teman Ibu siapa? Misalnya Pak Amir, Bapak di sini berapa lama kerja Pak? Gitu. Saya bekerja sudah 15 tahun. Oh, ngapain sih Bapak? Bapak, lama juga ya. Bapak nggak bosan apa kerja di sini gitu? Bapak nggak jenuh apa gitu? Atau misalnya contoh sederhana, misalnya hobi gitu ya. Biasanya kalau di rumah kegiatan Ibu apa? Biasanya kerjaan saya banyak kan ya. Di rumah ya masak kayak gini. Oh, kenapa nggak beli ini aja GrabFood Bu? Gitu kan praktis gini. Nah, jadi setiap orang yang baru pertama kali dikenal itu belum terbentuk trust-nya. Belum terbangun trust-nya karena apa? Setiap orang itu ketika baru mengenal orang atau baru bertemu, yang terjadi adalah dia pasang firewall-nya. Seperti kalau di IT saya menggunakan istilah IT adalah firewall, di mana dia ada building block-nya yang tebal gitu ya, tembok tebal gitu, di mana siapapun orang yang melakukan komunikasi interaksi akan banyak pertanyaan di kepala, ini orang ini siapa ya? Saya belum kenal dia ya, saya belum trust sama dia, saya belum dekat, saya belum tahu siapa dia dan sebagainya. Pertanyaan itu begitu banyak. Jadi kalau kita tanya apapun yang memangnya misalnya nggak mendukung dia gitu ya, dia akan berpikir nih, orang ini siapa sih? Sok tahu deh, sok kenal deh. Gitu. Yang timbul adalah semakin dia akan menutup trust-nya ini dia nggak terbangun trust. Karena apa? Wedding block-nya itu semakin kuat. Contoh misalnya nanti yang terjadi adalah respon komunikasinya dia itu banyak kan menjawabnya dengan iya, tidak, ya, oh nggak tahu ya, oh iya ya, oh mungkin ya, gitu. Jadi belum banyak sana. Kalau saya bisa baca dari gesturnya bahwa dia belum nyaman nih, dia belum terbangun trust sama saya. Jadi kelihatan dari gesturnya kalau saya bisa baca itu ya, bisa saya lihat dari gesturnya, bagaimana posisi tangannya, kakinya, kemudian ekspresi wajahnya, gerak bola matanya, saya bisa baca itu bahwa dia belum secure nih, saya belum terbangun trust sama dia, belum nyaman dia. Jadi saya biasanya bangun terus ngobrol terus dengan misalnya, oh biasanya Ibu dulu lulusan mana gitu, atau Ibu Bu Zeva tinggal di mana? Oh saya tinggal di Bintaro Pak. Oh Bintaro ya, oh Bintaro tuh bagus ya Bu ya gitu. Oh juga ada saudara saya Bu, Ibu di blok mana gitu. Jadi walaupun kita nggak mesti sama, nggak perlu harus suka. Contoh misalnya, saya pernah tanya seseorang peserta training gitu ya, saya tanya, ini saya cuma building rapport aja sih, saya nggak suka mancing, saya nggak suka main golf atau main catur gitu ya, atau saya suka nonton bola, itu semuanya nggak suka saya gitu ya. Tapi ketika ketemu orang-orang yang misalnya suka itu dan hobi itu misalnya, saya bilang begini, Pak, biasanya Bapak kalau Sabtu Minggu hari libur Bapak habiskan kegiatannya apa? Oh saya biasanya hobi sih, menyalurkan hobi. Oh hobinya apa? Oh saya hobinya biasa mancing. Oh mancing. Nah Bapak biasanya mancing di mana? Gitu ya. Bapak biasa mancing sama siapa? Kemudian Bapak biasa di jam berapa mancingnya? Kemudian biasa ikan apa saja Pak yang suka Bapak dapat? Gitu. Biasanya kalau habis dapat ikan gitu, biasanya Bapak olah apa? Pertanyaannya, apakah ada unsur situ saya suka sama suka mancing? Enggak. Apakah itu nggak perlu misalnya, oh Bapak suka mancing, saya juga suka mancing gitu. Nggak usah, kita nggak perlu berbohong untuk sesuatu hal yang memang kita tidak sesuai dengan diri kita atau tidak yang sebenarnya. Jadi kita menyampaikan apa adanya. Gitu ya. Misalnya kalau kita tahu orang-orang yang baru, misal Bu Zeva ketemu teman-teman baru itu yang memang katakan teman-teman yang cewek gitu ya, yang hobinya misalnya suka tawaf tuh di mall, ya kan, kalau hari-hari Jumat gitu misalnya suka tawaf tuh keliling-keliling di mall gitu ya. Oh biasanya gini, misalnya Bu Zeva nggak suka gitu ya. Biasanya kalau hari ini pada ngapain nih kalau hari Jumat, kalau jamnya lebih panjang istirahatnya? Oh biasa kami suka kesana sini, suka jalan-jalan tuh ke mall gini-gini bla bla. Oh gitu ya, oh seru ya gini-gini ya. Biasanya ngapain aja tuh kalau misalnya belanja atau apa, atau makan atau ngapain gitu. Biasanya pertanyaannya apakah kita suka? Enggak. Orang itu kalau disupport seperti didukung dan sebagainya, itu orang lebih suka. Sehingga komunikasinya itu lebih terbuka, dia akan meruntuhkan building block-nya dia, akan meruntuhkan firewall-nya dia, sehingga dia mau dia menggunakan gelombang alfa, di mana dia menerima apapun informasi yang ibu sampaikan kepada orang lain. Itu lebih mudah.
Itu terlihat dari bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu dengan lebih detail, dengan lebih panjang dan sebagainya. Jadi kalau tanda-tanda misalnya dia jawabnya udah, aduh nggak tahu ya, enggak tuh, jawaban udah singkat-singkat gitu, sebenarnya dia nggak suka, belum terbangun trust gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah ibu tahu mengenai backgroundnya mereka. Semakin ibu tahu, semakin memudahkan ibu komunikasi, ada bahan-bahan untuk menjembatani ibu berkomunikasi dan membangun interaksi dengan mereka. Biasanya saya lakukan itu dan saya cukup cepat sih, karena biasanya saya pakai building rapport, menggunakan itu listening, leading, mirroring terhadap siapapun, termasuk orang yang saya kenal dimanapun saya ketemu dalam situasi apapun. Gitu Bu Zeva. Pak, ini ada Pak Heri nanya lagi nih Pak nih. Pertanyaannya adalah apa yang perlu disikapi dari seorang leader secara efektif, juga bila ada sesuatu usul atau saran atau keputusan yang tidak dapat diterima oleh kelompok atau grupnya. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Oke. Pertama, kalau masalah itu dalam koridor, masalah di forum ya, apakah itu meeting, apakah itu briefing atau apapun yang memang melibatkan lebih dari satu orang, saran saya adalah kembali lagi bahwa kita harus hormatin gitu ya, kita harus menjaga martabat atau harga dirinya dengan misalnya katakan misalnya tidak setuju, wah usulannya nggak oke nih, jadi saya nggak setuju gini. Nah, itu membuat akhirnya orang drop, itu yang membuat akhirnya seringkali tim apatis untuk menyampaikan apapun, ide dan sebagainya. Karena apa? Kekecewaan timbul dan mereka jadi traumatik untuk menyampaikan apapun lagi di kemudian hari. Nah, itu trust pasti tidak terbangun, gitu ya. Sehingga tim yang muncul adalah banyak diam. Kalau meeting atau rapat ditanya, ada usulan? Nggak ada, diam aja. Ada saran? Nggak ada. Nah, itu karena bisa jadi kita harus cari tahu. Bisa jadi ada satu peristiwa di mana mereka enggan untuk menyampaikan apapun karena mereka merasa bahwa percuma. Walaupun menyampaikan usulan pun atau apapun juga pasti cara meresponnya tidak membuat mereka nyaman gitu loh, atau tidak etis ya, kurang etis lah ya. Nah, saran saya kembali lagi bahwa kita harus menjaga marwah martabatnya mereka dengan baik, terima kasih usulannya dan sarannya, dan untuk kali ini usulannya mungkin ditampung dulu, atau misalnya usulan tidak diterima kan. Di sini kasusnya adalah bila ada usulan, saran atau keputusan yang tidak dapat diterima oleh kelompok. Nggak apa-apa, artinya tetap kita apresiasi. Dengan kesediaan mereka menyampaikan aja pun sudah, menurut saya itu sudah patut kita apresiasi, gitu ya. Kembali lagi bahwa ini adalah usulannya memang tidak diterima atau tidak, itu soal lain, itu soal kedua. Itu soal kita bisa sampaikan bahwa usulan ini bisa aja kalau misalnya bagus, tapi belum pas timingnya, atau memang kita simpan nanti kita akan evaluasi, atau kita bisa jajaki di kemudian hari dengan situasi dan kondisi yang memang tepat dengan usulan ini. Jadi kembali lagi kita tetap dengan bahasa-bahasa yang positif. Menurut saya kembali lagi itu sih Pak. Jadi kembali lagi bagaimana kita mengkomunikasikannya saja sih. Baik, terima kasih Pak Yunus atas penjelasan materi hari ini mengenai bagaimana memahami boundaries atau aturan dalam suatu organisasi dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut ya Pak. Kita sudah di penghujung waktu, di penghujung acara. Saya Nastiti Handayani dan seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi pada webinar kami hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Bye.